العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Akhuna Ustadz Mulki hafidhahullah meminta untuk ana mengisi kajian pada petang hari ini, dan insyaallah kita akan mengkaji lanjutan dari bahasan yang kita bahas kemarin malam, masih berkenaan dengan permasalahan tauhid pada sektor tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah, di mana salah satu dari cabang-cabang dari tauhid ibadah itu adalah tauhid dalam permasalahan hukum, atau diistilahkan dengan tauhid al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah dia bukan jenis dari tauhid yang lainnya atau berdiri sendiri, tidak. Tapi tauhid hakimiyah adalah kandungan dari makna tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah serta tauhid al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala al-Hakim. Di antara nama-nama Allah adalah Allah itu hakim, yang berhak untuk menetapkan aturan dan tatanan hukum bagi makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala termasuk dari konsekuensi ubudiyah, penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, sang penciptanya, adalah tunduk melaksanakan perintah dan larangannya, dan itu termasuk dari hukum-hukumnya. Sehingga permasalahan hakimiyah berkaitan erat dengan tauhid yang tiga, yaitu rububiyah, al-uluhiyah, dan asma was sifat. Kita baca risalah yang disusun dirangkai oleh Imamul Haramain, imam dua tanah haram di masa ini, yaitu Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, di mana beliau menjadi penanggung jawab Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Risalah ini beliau rangkum, beliau ringkas, beliau kumpulkan dari faidah-faidah yang beliau ambil dari guru beliau, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Di awal risalah ini beliau tegaskan bahwasanya termasuk dari bentuk rasa syukur kepada gurunya, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, Syekh Abdurrahman As-Sudais mengeluarkan salah satu dari karya-karya gurunya dan menyebarkannya atau mengajarkannya. Di antara yang beliau ringkas adalah bahasan dari tafsir gurunya, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dalam tafsir yang berjudul Adwaul Bayan. Beliau kaji secara khusus materi-materi berkaitan dengan permasalahan al-hakimiyah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim, yang menetapkan hukum yang harus diibadahi, hukumnya yang harus diimani, bahwasanya termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Maka sudah barang tentu untuk kita mengimani dengan mengibadahi Allah berupa pelaksanaan terhadap hukum-hukumnya. Bahasan pada petang hari ini insyaallah berkaitan dengan surat Asy-Syura. Berkata Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala, al-mawdi'u tsalits, bahasan yang ketiga. Karena dalam rangkaian susunan materi yang beliau bahas di sini, beliau meletakkan 4 bahasan. 3 bahasan diambil dari tafsir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dan bahasan terakhir diambil dari muhadharah atau kajian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di Masjid Nabawi. Kemudian ditranskrip dan dibukukan, dijadikan satu menjadi sebuah materi ini.
Bahasan yang ketiga, al-mawdi'u tsalits. Tafsiruhu liqaulihi ta'ala, tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ketika menafsirkan ayat ini di surat Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang kalian berselisih padanya, min syai'in, dari segala apapun itu. Di sini datang redaksinya dengan syartiyah, kaidah dari ilmu bahasa Arab, kaidah usulnya, kaidah tafsirnya. Jika ada lafaz, yang belajar nahwu mungkin paham, jika ada lafaz nakirah datang dalam tekstual syarat, sebab akibat, jika begini maka begitu, maka lafaz nakirah tadi mencakup keseluruhan, umum, syai', sesuatu. Kemudian ditambahkan dengan min di sini yang semakin mempertegas keumumannya. Allah katakan, apa saja yang kalian berselisih padanya dari apapun itu, masalah dunia, masalah akhirat, kecil, besar, apapun itu. Naam, apa jawabannya? Katanya Allah, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, qaulu ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Firman Allah ini, ma dallat alaihi hadhihi al-ayatul karimatu min anna ma ikhtalafa fihi an-nasu min al-ahkami fa hukmuhu ila Allah wahdah. Apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini, bahwasanya segala apa yang manusia itu berselisih pandang padanya tentang sesuatu apapun itu dari hukum-hukum, naam, maka hukumnya kembali kepada Allah satu-satunya, wahdahu, la ila ghairihi, bukan kepada selainnya. Nah, mengisyaratkan bahwasanya dalam permasalahan ini keterkaitan eratnya adalah dengan tauhid. Fa hukmuhu ilallahi wahdah, Allah satu-satunya, ya, satu-satunya lah yang dirujuk sebagai hakim, rujukan, bukan kepada selainnya. Jaa muwaddahan fi ayatin katsirah, datang naam dalam keadaan terjelaskan di ayat-ayat yang banyak sekali tentang penafsiran yang demikian. Segala apa saja yang diperselisihkan di antara manusia, maka yang dijadikan rujukan, pijakan, dasar dan landasan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal isyraku billahi fi hukmihi kal isyraki bihi fi ibadatihi, maka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya sebagaimana mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk mengatur makhluknya, maka kewajiban bagi makhluk untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang demikian. Dia tidak mengambil tandingan selain Allah yang menetapkan aturan dan hukum terhadap dirinya. Qala fi hukmihi, qaulu ta'ala wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Allah berkata berkaitan dengan hukumnya, konsep hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan wa la yusyriku, Allah tidaklah mengambil serikat, tandingan, sekutu, fi hukmihi, dalam hukumnya, ahadan, kepada seorang pun, tidak malaikat, tidak nabi, tidak wali, apalagi yang selain daripada itu. Allah tidak mengambil sedikit pun wakil, tandingan, sekutu, di mana sekutu-sekutu tersebut Allah pasrahi untuk mengatur tatanan hidup makhluknya. Wa fi qiraat Ibnu Amir min as-Sab'ah, dalam qiraah yang lainnya dibaca dengan wala tusyrik fi hukmihi ahada, jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya. Kalau bacaan kita yang masyhur, bacaan jumhur dalam bentuk khabari, pengkhabaran, wala yusyriku fi hukmihi ahada, Allah tidak mengambil tandingan untuk menetapkan hukum, tidak menjadikan selain dirinya untuk mengatur hukum, membuat sistem. Adapun dalam bacaan Ibnu Amir,
Maka maknanya larangan. Jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya. Wa qala fil isyraqi bihi fi ibadatihi, dan Allah juga berfirman berkaitan dengan konsep kesyirikan dalam hal ibadah di akhir surat Al-Kahfi yang kita baca tiap pekan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, maksudnya pertemuan yang selamat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, bermakna dengan tauhid. Siapa yang berharap bertemu Allah dalam keadaan selamat, falya'mal amalan salihah, hendaklah dia beramal amalan saleh. Kemudian Allah katakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad, jangan sekali-kali dia mempersekutukan dengan Rabbnya dalam hal ibadah dengan seorang pun. Surat Al-Kahfi ini menjamak dua permasalahan. Di ayat ke sekitar 24 atau 26, Naam, Allah tegaskan berkaitan dengan permasalahan hukum. Allah tidak menjadikan sekutu tandingan untuk menetapkan hukum selain dirinya. Di akhir surat Allah katakan, jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kalau begitu, permasalahan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan tauhid ibadah, konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi terjatuh dalam kesyirikan pada permasalahan hukum sama halnya dengan kesyirikan dalam permasalahan ibadah. Nah, fal amrani sawa'un, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Jadi dua perkara ini sama. Kesyirikan di sektor ini dan kesyirikan di sektor itu sama. Kama tara idahahu insyaallah, sebagaimana kamu akan lihat penjelasannya insyaallah. Kemudian beliau berkata, wa bidzalik, maka dengan yang demikian itu ta'lamu anna al-halala huwa ma ahallahu Allah. Kamu bisa ketahui bahwa yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haramu huwa ma harramahu Allah, dan keharaman itu adalah yang Allah haramkan. Semoga Allah merahmati Syekh Al-Muhaddits Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau berkata dalam risalahnya berjudul Qam'ul Mu'anid, beliau berkata fala budda min ma'rifati ahli sunnati wal jamaah. Sudah sepatutnya untuk kalian itu tanggap dan melek mengenali siapa itu ahli sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat. Min ajli an tas'al an hadad din. Penting untuk kita mendeteksi siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang tidak, siapa ahlu sunnah dan siapa yang bukan. Agar apa? Agar kalian bisa tahu kepada siapa kalian bertanya tentang permasalahan agama kalian. Karena ilmu ini adalah agama. Kalau dia adalah agama, maka jangan sampai kalian gambling atau mempermainkan agama kalian. Begitu pula ilmu. Dikatakan oleh senior tabi'in Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilm din. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihat, perhatikan, selektif dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian Syekh Muqbil berkata, agar kalian itu bisa bertanya tentang perkara agama kalian, kenali siapa ahlul haq, siapa yang di atas kebatilan. Kemudian beliau berkata, faqad asbaha ad-dinu dinan hakumiyan. Jadilah agama di masa ini agama pemerintahan. Apa maksudnya? Beliau berkata, faqad asbaha ad-dinu dinan hakumiyan 'inda katsirin minan nas illa man sya'allah. Agama di masa ini jadinya agama pemerintahan di sisi kebanyakan manusia, kecuali yang Allah kehendaki. Fal halalu ma ahallathul hukumat. Jadilah hal-hal yang halal, yang positif, yang baik setiap yang datang dari sektor pemerintahan. Wal haramu ma harramathu al hukumat. Perkara yang haram adalah perkara yang datang dari pemerintahan, keharamannya. Wallahul musta'an, katanya Syekh Muqbil rahimahullah. Naam. Sebagian pergerakan kontemporer di masa ini, warna dakwahnya sebagiannya seperti ini. Apa saja yang datang dari pemerintahan sudah pasti benar dan sudah pasti halal.
Begitu pula sebaliknya, yang dilarang maka terlarang. Wa dinu huwa ma syara'ahu Allah. Agama itu adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi agama? Apa definisinya agama dalam bahasa Indonesia? Siapa yang tahu? Agama itu apa? Hah? Keyakinan. Kalau kita merujuk ke KBBI, agama itu adalah suatu tatanan sistem semakna dengan itu yang dia dipegang oleh masing-masing individu, dia yakini sebagai suatu tatanan atau sistem yang mengatur urusannya, baik urusan berkaitan dengan kehidupan keagamaan atau berkaitan dengan tatanan kehidupan dia sebagai seorang manusia. Ini agama. Jadi sama saja kalau dari sisi bahasa apakah itu batil atau hak. Jika konsepnya dijadikan sebagai suatu sistem dan tatanan yang dipegang oleh individu, maka dia adalah agama bagi dia. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadi. Agamanya pelaku kesyirikan dinamakan dengan agama. Karena Allah katakan lakum dinukum waliyadi. Lakum dinukum, bagi kalian adalah agama kalian, dinamakan dengan agama. Nah, padahal ajarannya kesyirikan, tapi dinamakan dengan agama. Itu definisi agama. Fakullu tasyri'in min ghairihi batil. Setiap pensyariatan, peletakan sebuah syariat, hukum yang ditetapkan, diberlakukan, diharuskan dari hukum-hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah batil. Allah katakan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Hanya bagi Allah saja penciptaan itu. Ada silang pandang padanya? Tidak ada silang pandang. Manusia semuanya sepakat, kafirnya maupun mukminnya, bahwasanya sang pencipta alam semesta ini adalah sang pencipta al-khaliq rabbul alamin. Ala lahul khalqu, kalau begitu wal amru, begitu pula yang mengatur perintah dan larangan bagi ciptaannya tadi. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallah, maha agung Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-alamin, karena dia Rabb semesta alam. Ya, dia juga yang berhak untuk mengatur alam semesta ini. Wal amalu bihi badala tasyri'illahi inda man ya'taqidu annahu mithluhu aw khairun minhu kufrun bawahun la niza'a fihi. Dan mengamalkan syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala, ini konsepnya satuan. Konsepnya adalah satuan-satuan dari perkara yang diamalkan, di mana konsepnya itu menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam satuan kasus permasalahan itu semisal hukum Allah atau lebih baik dari hukumnya Allah, maka yang demikian adalah kufrun bawahun, kekafiran yang gamblang, yang jelas. La niza'a fihi, tidak ada silang pandang padanya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kapan itu? Inda man ya'taqidu, ketika diyakini bahwasanya hukum sistem selain syariat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik atau sepadan dengan syariatnya Allah. Ini dalam apa? Dalam satu kasuistik tertentu. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwasanya jatah waris bagi anak laki-laki itu 2 kali lipat anak perempuan. Ada hukum Allah, Allah yang atur. Kemudian datang sebuah rancangan legislatif menetapkan bahwasanya tidak, ini tidak adil. Perempuan harusnya sama bagiannya dengan laki-laki. Berarti kan ini syariat yang menandingi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan pelakunya ini keluar murtad dari agama? Ini kan satuan masalah ini, satu kasus. Kapan pelakunya ini murtad dari agama? Ketika dia yakini bahwasanya
konsep dia itu ya sama aja, sepadan dengan hukumnya Allah tadi. Atau dia memandang bahwasanya konsep yang dia tetapkan lebih afdal dibandingkan aturannya Allah. Atau dia yakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala lebih baik, yang membagi jatah waris anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Hanya saja dia memandang boleh saja kalau kita mau sama ratakan. Tapi dia tetap berpandangan hukum Allah lebih baik. Ada berapa bentuk tadi? 3. Yang pertama yang paling ringan dulu. Dia memandang hukum Allah lebih baik. Hanya saja ya boleh-boleh saja kalau untuk disamakan dengan hukum atau konsep yang dia tetapkan tadi. Maka ini hukumnya murtad, kafir. Yang kedua, apa tadi? Menganggap sama, sepadan. Maka ini hukumnya kafir. Yang ketiga, memandang bahwasanya konsep dia lebih baik. Hukumnya apa? Kafir lebih-lebih. 3 bentuk ini semua pelakunya murtad. Walaupun dia tidak mengamalkan, hanya memandang, meyakini. Ingat, amalan hati, dia yakini bahwasanya boleh saja untuk kita menetapkan bahwasanya konsep kita tadi kita amalkan. Ini semua konsekuensi pada pelakunya adalah kekufuran, riddah. Karena dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai sekutu bagi Allah. Kan Allah yang mengatur tadi. Kemudian dia menjadikan dirinya sebagai yang mengatur. Berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam hal yang demikian. Ini yang menetapkan aturan tadi. Datang orang kedua, terjadi kasus pembagian harta waris. Dia tahu hukum Allah seperti ini, tapi dia tahu konstitusi menetapkan hukum yang seperti itu. Jadi statusnya dia mau berhukum kemana ini? Kalau dia berhukum kepada syariat, saya dapat jatah yang lebih sedikit. Mumpung konstitusi ada aturan di situ, maka dia merujuk kepada konstitusi tadi. Nah, yang demikian ini kalau dia yakini bolehnya, maka dia murtad. Walaupun dianggap hukum Allah lebih baik. Nah, kalau dia tidak yakini, tapi hanya pada satu kasus ini, 1-2 kasus spesifik, dia tidak yakini, tapi hawa nafsu dia menginginkan yang demikian itu, dia bertaman dengan hukum, maka yang demikian terjatuh pada kufrun duna kufri, kufur asghar. Nah, dan bahaya juga, jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang membinasakan. Dengan syarat dia tidak yakin pada 1-2 kasus permasalahan. Nah, yang dibahas oleh Syekh di sini wal amalu bihi, beramal dengannya, menggantikan syariat di sisi orang yang meyakini. Jadi pada 1-2 kasus permasalahan jatuh kekufuran padanya ketika diyakini. Nah, ini pada 1-2 kasus permasalahan. Apalagi kalau pada keseluruhan, maka lebih-lebih lagi. Nah, memahami tekstual seperti ini harus memahami perkara secara utuh. Karena sebagian orang tidak paham man ya'taqidu, di sisi orang yang meyakini. Oh, berarti dipersyaratkan mutlak jatuhnya kekufuran dalam permasalahan ini adalah dengan meyakini. Kalau nggak meyakini secara mutlak dengan hawa nafsu, maka tidak jatuh dalam kekufuran. Walaupun itu mengganti secara keseluruhan. Dalam seluruh sektor hukum yang ada, dikedepankan, dipilih hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam satu kasus spesifik tadi, masalah waris ini enggak masalah semuanya diganti. Jadi hukum syariat dilengsarkan, diganti dengan hukum konstitusi secara menyeluruh. Maka yang demikian tidak dipersyaratkan padanya keyakinan. Tindakan dia yang melengsarkan syariat secara keseluruhan itu tidak tergambarkan ada pada diri seorang muslim. Nah, ini yang perlu dipahami bentuk-bentuknya. Jadi permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah ini sekian bentuk. Ini harus dipahami. Tidak boleh digeneralisir, karena sebagian kelompok dari kalangan Murji'ah di masa ini menggeneralisir.
dipersyaratkan padanya keyakinan hati, walaupun itu mengganti secara total. Wa qad dallal Qur'an, dan sungguh Al-Qur'an telah menunjukkan fi ayatin katsirah, di banyak ayat, bukan satu dua ayat, banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan ini. Ala annahu la hukma li ghairillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa anna tiba'a tasyri'i ghairihi kufrun bih, dan bahwasanya berittiba, mengikuti syariat selain syariat Allah adalah kekufuran terhadapnya. Faminal ayati dalati ala anna al-hukma lillahi wahdah, termasuk dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hukum itu hanya milik Allah semata. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah perintahkan kalian jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ibadah di sini jangan kalian berhukum kecuali dengan hukum-hukumnya. Karena Allah tegaskan di sini berkaitan dengan permasalahan hukum, kemudian Allah sebutkan dengan diksi ibadah. Sama ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa du'a wal ibadah. Apa dalilnya? Agar mana ini santri? Apa? Mana santri? Itu sama yang gondrong. Salah satu usul udah belajar belum? Ad-du'a huwal ibadah, atau di matan ad-du'a mukhul ibadah. Apa dalilnya? Nah, Labib. Gimana nih? Mana santri ini? Ente itu sama? Ana juga lupa ini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati wa qala rabbukum ud'uni. Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, doa. Berdoalah kalian kepadaku. Kemudian Allah katakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadah. Makanya kemudian dijadikan dalil istimbatnya ulama, berarti kalau gitu doa adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah, berarti kita berdoa hanya kepada Allah. Ayat ini sama, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu. Kalau begitu hukum Allah Subhanahu wa taala berhukum dengannya adalah konsekuensi dari ibadah. Tayyib. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Apa maksudnya? Aku bertawakal untuk berhukum dengan hukum-hukumnya, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang musyrik benci, nggak suka, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Nah, aku bertawakal kepada Allah untuk menjalankan ibadah ini, yaitu berhukum dengan hukumnya. Dan tawakal termasuk ibadah, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa saya berhukum dengan hukum Allah termasuk dari realisasi ibadah, penghambaan diri kepadanya. Wa qaulu ta'ala inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin, Allah yang mengabarkan tentang kebenaran dan dialah sebaik-baik yang menjadi hakim, yang menengahi. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Datang asar dalam ayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin. Sebagian orang memutlakkan asar ini, kalau begitu
konsep berhukum dengan selain hukum Allah apapun bentuknya, kan tadi sekian bentuk tadi, apapun bentuknya, maka berdasarkan athar Ibnu Abbas adalah kufrun duna kufri. Ini berbeda dengan hawa nafsu namanya. Pertama, athar ini dhaif. Athar ini adalah athar yang dhaif. Dalam sanadnya adalah seorang perawi namanya Hisham ibni Hujair. Ada seorang perawi namanya Hisham ibni Hujair, dia seorang perawi yang dhaif. Bersendirian dalam periwayatannya dari Ibnu Tawus dari Ibni Abbas. Baik. Dari sisi athar sanadnya lemah. Anggaplah sanadnya sahih. Maka kita katakan konsep di masa Ibnu Abbas, hukum yang diterapkan hukum apa? Hukum Islam. Al-Khawarij berdalil dengan ayat ini pada apa? 1-2 kasus secara spesifik. Pada 1-2 kasus secara spesifik. Yang dipahami oleh Khawarij bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan selain hukum Allah pada 1-2 kasus tersebut. Tidak sama sekali. Nah, Ali bin Abi Thalib beristinbat, berdalil dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan suatu keputusan yang beliau putuskan. Di sisi Khawarij, Ali teranggap berhukum dengan selain hukum Allah. Anggaplah begitu. Ini pada apa? 1-2 kasus secara spesifik. Nah, apakah bisa dikiaskan sepadan dengan kasus di kontemporer di masa belakangan ini yang konsepnya meniadakan syariat secara total, menggantikan suatu sistem, diletakkan di situ, dirancang menjadi sumber dasar landasan segala hukum. Syariat di mana? Syariat dikangkangi. Nah, ada qiyas ma'al farid, mengkiaskan sesuatu yang mana asal dan cabangnya itu berbeda. Nah, dalam masalah ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Bagaimana memahami ayat ini? Memahami ayat ini sesuai dengan pemahaman kita terhadap akar masalah tadi. Dalam permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah, ada sekian bentuk tadi. Jika konsepnya itu menganggap sama atau boleh, yang pertama menganggap boleh, kedua menganggap sama, yang ketiga menganggap lebih baik, maka semua ini adalah kekufuran, walaupun tidak melakukan. Lebih-lebih lagi kalau melakukan. Nah, dalam 1-2 kasus permasalahan, kalau dia yakini, maka pelakunya kafir. Tapi jika tidak dia yakini, dengan syarat apa? Dia harus anggap bahwa hukum syariat jelas lebih baik. Hanya saja dia berhukum karena hawa nafsunya. Ada 1-2 kasus permasalahan, maka yang demikian dia kufrun duna kufrin. Nah, ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka sesuai dengan rincian yang telah berlalu. Wa qaulu ta'ala wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, dan Allah tidak mengambil sekutu dalam hukumnya pada seorang pun. Wa qaulu ta'ala kullu syai'in halik illa wajhah. Allah katakan segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Nah, isbat sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat tidak mungkin tegak kecuali dengan zat. Maka isbat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya sajalah hukum, dan kalian kelak akan kembali kepadanya untuk apa? Untuk dihukumi, untuk dihukumi kita. Naam. Wa qalu ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sekian ayat menunjukkan kekhususan Allah dalam hukum, karena dikedepankan di sini jar dan majrur.
menunjukkan pembatasan. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk menetapkan hukum. Bagi Allah sajalah hukum itu. Naam. Wal ayatu bimithli dzalika katsir. Ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali. Naam. Cuman materi ini jadi asing. Orang baca Al-Qur'an tidak ngeh maksudnya ke sini, maksudnya ayat ini begitu. Karena sudah terkontaminasi dengan racun-racun ideologi yang ada. Nah, melalui kurikulum pendidikan kita sudah dicekoki dengan ideologi yang menyimpang, sehingga fitrah sudah bergeser. Waqad qaddamna idahaha fi suratil kahfi fil kalami ala qouli ta'ala wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dan telah kami paparkan penjelasannya dalam surat Al-Kahfi dalam tafsir ayat wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Wa amal ayatu dalatu ala anna ittiba'at tasyri' ghairillahil madhkur kufrun. Jadi ada dua konsep yang dibahas Syekh. Yang pertama, merancang syariat, sudah dibahas tadi. Yang kedua adalah mengikuti rancangan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ittiba' tasyri' ghairillah al-madhkur yang telah disebutkan kufrun, bahwasanya hukumnya adalah kekufuran. Fahiya katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya berittiba' mengikuti syariat selain syariat Allah ini adalah kekufuran banyak juga ayatnya. Kaqouli ta'ala, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Hilang ini apa? Sinyalnya kayaknya. Kuotanya habis kali. Enggak ada? Taib. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan bahwa saya berittiba' mengikuti syariat selain syariat Allah itu adalah kekufuran banyak juga. Kaqouli ta'ala, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawna. Perusahaan Anda tidak ikut. Ya? Taib. Maida ini harus pasang wifi lah. Harus disupport, dukung pasang wifi untuk live, untuk semua bersinergi. Yang mampu ngasih materi, kasih materi edukasi, yang punya harta lebih berperan di situ, semuanya bersinergi kita. Jadi semuanya ini terlibat. Rukun-rukun dakwah itu, dai yang berdakwah, mad'u, dan materinya, ilmu yang didakwahkannya. Tiga ini harus ada semuanya. Dai sendirian gitu, ngomong sendiri nggak ada orangnya, nggak jalan. Atau ada mad'unya yang dengar, nggak ada yang ngomong, ya sama aja bohong. Atau ada keduanya tapi materinya nggak ada, ngapain terus lihat-lihatan. Jadi semuanya terlibat dalam satu pahala derajat yang saling dukung. Udah jalan berapa tahun, maaf ini wifi aja nggak bisa kepasang. Nah, ada laum ala adkar, yang aib adkar, yang nanggung aibnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan, bahwasanya syaitan itu tidak punya kuasa untuk menguasai, menunggangi hamba-hambanya yang beriman. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Syaitan itu punya kuasa kepada orang-orang yang bertawalli, berloyal kepadanya. Maka dia bisa dikendalikan oleh syaitan. Walladzina hum bihi musyrikun. Ayat ini diakhiri dengan penyebutan kesyirikan. Dan syaitan itu bisa menguasai orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengibadahi syaitan. Ya, apa konsepnya mengibadahi syaitan? Apakah meyakini bahwa syaitan yang menciptakan dia? Tidak. Ingat, seluruh umat manusia yang nabi-nabi itu diutus kepada mereka, tidak ada silang pandang tentang konsep rububiyah, bahwa Allah sang pencipta alam semesta. Konsepnya terjadi silang pandang dalam masalah ibadah. Azar, bapaknya Ibrahim,
Apa kerjaannya? Hah? Bikin patung. Yang terlintas di benak orang awam, dia bikin patung, terus patungnya disembah, di mana maksudnya adalah di patung itulah yang menciptakan dia. Nggak kayak gitu. Azhar ini orang punya akal, kan dia yang mahat patung dari batu jadi wujud ornamen seperti itu. Masa ya dia meyakini bahwa saya batu ini tadilah yang menciptakan Allah? Orang batu itu dia yang buat. Ini kan nggak tergambarkan. Berarti maksudnya ibadah seperti apa itu? Menyembah berhala itu seperti apa konsepnya? Konsepnya dia memahat patung itu, kemudian meyakini bahwa dalam patung itu ada roh suci, makhluk tidak kasat mata yang menjelma menitis di benda padat tadi, tervisualisasikan untuk mewakili hajat-hajat dia untuk sampai kepada Allah. Kan orang butuh visualisasi. Diwujudkanlah dalam wujud bentuk padat itu tadi, apapun bentuknya, pohon, kuburan, batu, berhala, apapun itu. Nah, ini konsep kesyirikan umat-umat. Nah, diyakinilah di dalam patung itu ada sosok yang tidak terlihat yang memperantarai dirinya untuk sampai kepada Allah. Berarti semua itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzina hum bihi musyrikun. Dan syaitan itu menguasai orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan memperturutkan mengikuti ajarannya syaitan. Wa qaulu ta'ala wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan apabila kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Ini namanya syirkut ta'ah. Kesyirikan dalam sektor ketaatan. Ayat ini berkaitan dengan kisah sebagian kaum musyrikin yang mengatakan bahwa bangkai itu harusnya logisnya halal. Datang ayat menjelaskan bahwasanya bangkai itu tidak boleh dimakan, dia adalah sesuatu yang haram. Maka orang-orang musyrik mendebat, kalian ini ngakunya sebagai ahli tauhid, tapi apa yang disembelih oleh Allah jadi haram. Apa yang kalian sembelih dengan tangan kalian jadinya halal. Maksudnya disembelih dengan tangan Allah maksudnya apa? Ya kan bangkai itu mati. Yang mematikan kan adalah Allah. Berarti kan harusnya lebih halal karena datang kematian itu dari Allah. Nah, menyampaikan syubhat ini. Syubhat gak ini? Syubhat. Logis gak? Logis gak? Maksudnya bisa dinalar gak? Ya bisa juga. Iya juga ya. Gitu orang. Masuk nih syubhat. Sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat ini. Syaitan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Ya manusia-manusia tadi yang bilang, yang menyampaikan syubhat ini. Kemudian Allah katakan wa in ata'tumuhum, kalau kalian taati itu, logikanya dia itu, analogi cara dia berpikir, innakum la musyrikun, kalian benar-benar menjadi orang musyrik. Kenapa? Karena Allah menetapkan hukum bangkai itu halal, kok kalian lebih memilih berhukum dengan hukum orang-orang musyrik tersebut, maka kalian jatuh pada kesyirikan. Wa qaulu ta'ala alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah Allah telah membuat perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, jangan kalian mengibadahi syaitan. Maksudnya apa ibadah? Apakah meyakini syaitan sebagai sang pencipta? Tidak. Jadi dalam teks ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ibadah, nah ini yang dimaukan dengannya bukan permasalahan rububiyah, yaitu meyakini selain Allah sebagai sang pencipta. Tidak seperti itu. Nah, peribadatan kepada selain Allah konsepnya adalah mengambil perantara antara dirinya dengan Allah atau mentaati hukum-hukum dan aturan-aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah wal ayatu bimithli dzalika katsiratun jiddan kama taqaddam idahuhu fil kahfi. Ayat-ayat seperti ini terlalu banyak sekali. Naam. Jadi jelas kalau begitu dalam permasalahan tasyri' merancang membuat syariat yang menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Naam. Kemudian berhukum dengan syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala adalah juga kekufuran. Nah, masalah permasalahan belum masuk di Isya ya? Sudah. Baik.
kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau mau lanjut, insyaallah dilanjut habis sholat isya. Nah, sebentar, atau mungkin sesi tanya jawab. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.